من جوال ورديان مصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جنة كي جرك صهيب النفس الآبية وهو مولانا شيء داعٍ إلى دين الله يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جنة يبلغ بربوة عالية سيدنا عمر مجتهد بالتقوى يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع باسم جمال الصديق مستعير بالأخلاق بصفة وهو عين يقين متصل نحسب بغير البرية يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إبراهيم أيادي وفي دين الإسلام والأمة مشتهرة يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا ثانيا إنه مولانا الدنيا الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع من أولياء التسعة واسمه قاسم عند ذوي الروايات يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع موصوم فينا برحمة ازدهر دين الله إلى يوم القيامة يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu ya abaihi wa ikhwanihi al-anbiya wal mursalin azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى ملائكة المقربين والملائكة الكريمين وجميع الأقطار وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم والسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم وخصوصا إلى أولياء النساء وإلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجب علينا شيخ الكريم من سمع شيخ أحمد خطيب أسام بشير وإلى ياسر بن بشر الفريد سمع أحمد خطيب من كبوي محمد النووي البدري سمع شيخ بنات البدوي سمع شيخ عبد الرحمن مصري البدوي سمع شيخ مجتبى البدوي أن الله ينفعنا بأسرارهم وأموالهم علوم كرامات دار الله في الدين والآخرة وإلى جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يجب الشرور بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من أسرارهم وأموالهم علوم كرامات دار الله في الدين والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala asyrafil sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adana walakum bid'arin amira radhiyallahu anhum ajma'in. Wa Tabrani, Imam At-Tabrani ada meriwayatkan satu hadis ya, di mana beliau Nabi bersabda, ala uhaddithukum anil qadir, maukah kalian saya ceritakan kepada kamu, benar? Ya, maukah kalian saya ceritakan kepada kalian tentang Nabi Khidir? Ya, Nabi Khidir. Kalau para sahabat dengan antusias dia mengatakan, iya ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kalau beliau lalu bersabda, memulai kisah mengenai Nabi Khidir alaihissalam. Bainama huwa dzata yaumin yamshi, selagi beliau Nabi Khidir ini pada suatu hari dia lagi berjalan di suki Bani Israel, di pasarnya ya Bani Israel. Absarahu rajulun mukatab, dia dilihat oleh seorang mukatab. Ya, mukatab itu baru budak yang lagi berusaha nebus dirinya untuk bisa merdeka. Ya, namanya budak mukatab. Itu dia yang melihat Nabi Khidir alaihissalam. Faqala, begitu dia lihat Nabi Khidir, budak mukatab ini, ya mengatakan, tasaddaq alayya, wahai Tuhan, ya wahai Tuhan, berilah saya sedekah. Ya, jadi dia minta sedekah, berilah saya sedekah. Barakallahu fika, semoga Tuhan Allah selalu memberkahi engkau. Faqala Habib, maka Nabi Khidir ya mengatakan, amantu, ya Masya Allah, saya beriman, ya Masya Allah, min amdin yakunu ma indi, ya saya beriman ya kepada Allah
Ma indi saya pun tikaku. Kebetulan saya ini lagi gak punya apa-apa ya bunda, untuk aku berikan kepadamu. Ya, itu jawaban Nabi Khidir. Saya lagi gak punya apa ini ya, untuk memberikannya kepadamu. Kapal miskin orang itu, budak tadi mengatakan as'aluka biwajhillah. Lalu dia bilang, saya mohon kepada engkau dengan zatnya Allah, lima tasaddaq alaihi, berilah aku sedekah. Maksa orang ini kepada Nabi Khidir. Ya, padahal beliau udah bilang, saya lagi nggak punya apa-apa untuk saya berikan kepadamu. Ya, dia malah bersumpah dengan nama Allah. Ya, ini nazar itu sama hatta. Saya lihat engkau ini ya punya apa namanya, ya punya rupa yang baik, dibilang iwajika, wajahmu menunjukkan kalau kamu orang yang baik. Warajatul barakata indah, maka oleh karena itu saya pengen mengharapkan mendapatkan barokah ya darimu. Faqala Hadir, ya Nabi Khidir waktu dia didesak tuh, ya seorang Muhammad budak tadi mengatakan, amantu billah, aku benar ya lagi nggak punya apa-apa ya, aku beriman kepada Allah ya, ma indi saya benar-benar saya nggak punya apa-apa yang untuk diberikan kepadamu. Ila anak kudani takabian, kecuali kalau memang engkau perlu juga ya, atau ada keperluan yang memang mendesak bagimu, saya cuma bisa apa, agar engkau tuh jual saya ya, engkau bawa saya ya, lalu engkau jual saya. Jadi Nabi Khidir apa menganggap dirinya itu mudah supaya dia bisa jual ya kan. Pada waktu itu masih berlaku tuh ya, jual beli budak. Nih bawa diri saya, istilahnya begitu, nih bawa diri saya, jual ya supaya engkau dapat uang. Kapal miskin orang itu akhirnya bilang, wahai yastaqimu hada, ente benar ya, saya aku mau aku jual dirimu, gitu kata orang ya. Apakah engkau udah benar-benar nih ya, aku akan jual dirimu? Kalau enggak, kata Nabi Khidir, iya ya silahkan jual diri aneh ya. Dapat saat ini diambil hati, karena tadi ente minta kepada saya dengan sesuatu yang begitu dahsyat, luar biasa, yaitu yang dimaksud sumpahnya dia tadi itu ya, biwajhillah, aku mohon biwajhillah ya, aku minta kepadamu biwajhillah. Itu yang ya Nabi Khidir sangat hargai dan sangat agungkan, sehingga walaupun dia nggak punya apa-apa, hanya dirinya ya, deh kalau gitu jual aja nih supaya ente bisa mendapatkan yang engkau minta tadi ya. Amma inilah khaybuka diwajib,
saya nggak mau, kata Nabi Hidr, saya nggak mau menyia-nyiakan kamu, ya, dengan menyebut zat Allah. Ya, saya nggak mau menyia-nyiakan kamu karena kamu tadi itu menyebut zat Allah. Jual saya, ya, akhirnya perawi ini mengatakan, dia fakot jamau Rasul. Akhirnya dibawa Nabi Hidr ke pasar, tempat yang jualan budak. Ya, Baba Abu bi'arba'in dirhamin dijual Nabi Hidr. Ya, dengan harga 400 dirham. Ya, sama kata Indra Mustari hari ini Nabi Hidr, karena dia berstatus budak, ya, akhirnya dia tinggal sama orang yang beli dia, ada yang beli, ya, dia tinggal bersama orang yang membeli dia zamanan dalam waktu yang lama, yang cukup lama. La yasta'milu fi syai'. Orang yang membeli tadi enggak menggunakan Nabi Hidr untuk ngapa-ngapain gitu, ya, belum disuruh apa-apa sama yang beli Nabi Hidr tadi. Takola merasa nggak enak, ya, merasa nggak enak kali Nabi Hidr. Loh, kan saya ini udah jadi budak kamu, kok saya nggak disuruh apa-apa gitu, ya. Ya, kata Nabi Hidr, ilama istawaitani biasanya masuk air indi. Ente kan beli aneh, ya, tentu untuk mengambil manfaat dari diri anak. Ya, engkau beli anak, ya, engkau beli saya, kan tujuannya untuk apa? Mendapatkan keuntungan dari diri saya, ya, kebaikan dari diri saya. Ya, paus ini diamali. Kalau begitu saya nggak enak, nggak ngapa-ngapain. Ya, tolong pesenin saya untuk apa, bisa saya kerjain apaan bisa saya kerjain untukmu. Pakol yang beli bilang, ya, aku anak suka oleh saya nggak enak, dia bilang, ya, saya nggak enak nyusahin kamu, ya, saya nggak enak nyusahin kamu. Ya, innaka syai'un kabir dhaif, karena saya lihat kamu, ya, bukan orang yang muda lagi, ya, engkau aku lihat orang yang sudah cukup umur, ya, dan lemah. Dia mengatakan, saya syukur alaiya, enggak nyusahin aneh gitu. Ya, enggak nyusahin saya. Silahkan kau suruh apa aja deh, ya, saya untukmu. Gitu kata Nabi Hidr. Ya, ya, kalau begitu baiklah, ayo panggil hadal hijab. Ente kalau begitu ente pindahin aja nih batu, ya, pindahin ini batu-batu, ya, disuruh pindahin batu-batu. Nabi Hidr akhir, ya, lakana la yakluha dunasuk nafarin yaumin. Itu batu bukan sedikit, ya, ternyata itu batu banyak, ya, sehingga diperkirakan itu batu, ya, kalau mau dipindahin nggak cukup satu orang, harus 6 orang lebih, ya, dalam satu hari baru batu bisa dipindah-pindahin kalau dikerjain oleh 6 orang. Ya, ini Nabi Hidr kan sendirian. Ya, Bapak Raja dulu dari Nabi. Sesudah minta Nabi Hidr pindahin batu-batu itu, ya, batu-batu yang cukup banyak,
Akhirnya si orang ini yang beli keluar dari rumahnya untuk satu keperluan, ya, untuk satu hajat. Terpaksa dia tinggalin rumahnya. Nabi Khidir, ya, disuruh nilai ke batu, ya, gitu. Sumban Soropa udah selesai, dia punya urusan di luar. Kemudian yang ini balik, ya, pulang ke rumahnya. Itu Nabi Khidir udah pindahin batu-batu, ya, udah dipindahin sama Nabi Khidir waktu itu dalam waktu cuma 1 jam. Padahal itu batu baru beres dipindah-pindahin ke aman 6 orang dalam 1 hari, ya, 6 orang 1 hari harus untuk bisa pindahin itu batu-batu. Tapi Nabi Khidir ternyata cuma 1 jam dia beresin ke batu-batu, ya. Akola ahsanta wa ajmalta. Yang beli ini akhirnya ia mengatakan, wah, bagus sekali ente punya kerjaan, ya, dan ente kuat ternyata. Itu dia bilang, ya, ente kuat ternyata. Malam Arafah ketika yang saya kira ente nggak bisa, nggak kuat untuk minta-minta batu itu. Ternyata bukan main itu. Dia sudah berhasil memindahkan batu-batu itu. Jadi yang beli ini merasa kagum juga, ya, merasa heran. Batu segitu banyak, 6 orang baru bisa mintain semuanya. Dia Nabi itu cuma 1 jam, ya, dipindah-pindahin itu batu, ya, cuma Arafah itu sabar. Kemudian orang yang beli ini kayaknya ada hal yang mengharuskan dia pergi, ya, pergi jauh lah, ya, agak jauh, pergi jauh, atau mesti berlayar dia. Lalu orang ini bilang, ya, ini saya buka aminah, saya, ya, meyakini kamu ini orang yang jujur, kata orang yang beli kepada Nabi Khidir. Ya, saya yakin kamu ini orang yang jujur. Ya, fakir ini di ahli khilafatan hasanah. Tolong saya harus berlayar, ya, jagain keluarga saya, ya, gantiin untuk jagain keluarga saya, ya, karena saya harus pergi jauh. Begitu kata yang beli, ya. Kalau aus ini diamal, ini yang jujur barangkali nggak enak kalau nggak ngapa-ngapain. Tolong deh, ya, suruh apa kayak saya gitu, ya, tolong suruh apa aja saya, ya, untuk saya kerjain selama kamu pergi, kata Nabi Khidir. Kalau ini aku anak supaya, kata yang beli tadi, yang mau berlayar, aneh nggak enak nyusahin ente, ya, aneh nggak enak nih nyusahin ente. Kalau Laisa bisa enggak, ya, nggak bakalan nyusahin aneh kan gitu. Ya, silahkan ente suruh apa kayak aneh, ya. Kalau pabrik binalan ini dibaiki hatta lima alaika. Kalau begitu baiklah, ya, tolong ente susun batu-batu ini, batu batak ini, ya, untuk mendirikan rumah, ya, untuk bikin rumah. Jadi Nabi Khidir disuruh jadi tukang untuk membangun rumah. Itu, ya, yang disuruh sama orang yang beli dia tadi. Kalau kamar dulu di safari akhirnya itu setelah mesen atau dia duduk Nabi Khidir, dia berangkat, ya, ke tempat tujuannya dia pergi. Kalau kata perawi, ya, paroja waqad sayyada bina,
Itu orang begitu dia pulang lagi ke rumahnya dari perjalanan itu, dia lihat rumah itu dia jadi, ya rumah udah jadi. Itu yang membuat dia kagum dan heran. Ya, paling beberapa hari Pak, itu bangun rumah kan bisa sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Ya, tapi selama beberapa minggu dia pergi balik, rumahnya udah jadi. Ya, kalau as'aluka biwajhillah, itulah yang membuat orang yang beliau ini ya merasa apa ya, dalam hatinya ada rasa takut juga ya, karena dia merasa wah ini sih bukan orang sembarangan ya, ini bukan orang sembarangan gitu ya, masa iya cuman aneh tinggalin seminggu 2 minggu rumah ini udah jadi. Padahal kan kalau pakai tukang yang lain bahasa 3 bulan 4 bulan baru jadi. Ya, itu yang orang tersebut berpikir bahwa Nabi Khidir ini bukan orang sembarangan. Ya, kalau kita bilang ini orang sakti, ini sih orang yang sakti nih, ya bisa membangun rumah dalam waktu singkat. Ya, kayak ada kan kisah tentang wali-wali yang membangun 9 masjid ya dalam semalaman. Ya, membangun masjid dalam semalaman. Kan ada kisahnya. Ya, para wali songo ada membangun 9 masjid ya dalam semalaman. Ya, diantaranya menurut riwayat itu ya Masjid Al-Atiq yang ada di Kampung Melayu. Ya, itu salah satunya yang dibangun dalam semalaman. Ya, tuh. Maka orang ini karena merasa wah, ini gak enak aneh nyuruh-nyuruh orang yang hebat begini. Ya, orang yang mulia seperti ini. Maka dia nanya as'aluka biwajhillah. Aku ya tanya kamu dengan wajhillah, dengan zat Allah. Ya, ma sababuka wa ma amruka. Apakah sebabnya kamu menjadi budak? Ya, dan apa yang menjadi hal yang telah menimpa diri kamu? Kalau saat ini ente tadi minta ya kepada saya dengan wajhillah, dengan menyebut zat Allah. Ya, wajhullah auqani ya fi hadil ubudiyah. Ini juga nama zat Allah itu yang disebut, yang menjadikan diri saya ini menjadi budak. Ya, menjadi budak. Karena orang yang tadi itu ya, yang budak mukatab ya, dia minta sedekah karena emang Nabi Khidir kan lagi nggak punya apa-apa ya. Tapi dia nyebut dengan wajhullah. Itulah gara-garanya dia nggak mau menyia-nyiakan nama Allah yang begitu agung ya, sehingga dia nggak bisa, Nabi Khidir nggak bisa menyia-nyiakan permintaan orang itu yang menyebut dengan nama Allah. Kan dia terpaksa suruh jual dirinya. Ya kan dijual ke orang itu dengan harga 400 dirham. Ya, dan di tangan pembeli Nabi Khidir banyak menunjukkan keistimewaannya dia. Ya, mindahin batu yang seharusnya 6 orang baru seharian baru selesai, sama dia cuma 1 jam selesai. Begitu juga waktu dipesenin ya untuk membangun rumahnya ya, yang pada umumnya normalnya kan 4 bulan atau 5 bulan baru bangun. Sama dia
cuma seminggu atau 2 minggu selama dia perjalanan. Ya, itu yang membuat dia akhirnya merasa ini orang bukan orang sembarangan. Ya, pasti kalau enggak seorang wali, pasti dia seorang wali Allah. Ya, akhirnya dia tanya dengan nama Allah. Aku nanya tuh, sebenarnya kamu ini bagaimana keadaan kamu, bagaimana kisahnya sampai ada ente seperti ini jadi budak. Pakol tadi sudah teman anak saya akan kasih tahu, ya saya akan ceritain kepadamu siapa aneh sebenarnya. Anal Khadir alladzi sami tadi. Ya, saya sebetulnya Nabi Khidir. Kan ada yang mengatakan beliau itu Nabi. Ya, jadi saya ini Nabi Khidir. Ya, yang kau kan dengar juga nama saya. Ya, salahnya miskin. Beberapa waktu yang lalu ada orang miskin minta sama saya. Ya, saudara kok minta sedekah sama saya. Ya, falam yakun ini saya unmuti. Kebetulan saya lagi nggak punya apa-apa untuk diberikan. Ya, dia minta sama saya biwajibillah. Ya, dengan menyebut zat Allah. Ya, fa'amkan tubuh min rokobati. Akhirnya saya serahin nama dia, ya, bahwa saya siap untuk dijual sebagai budak. Ya, saya akhirnya serahin diri saya sama dia, ya, untuk dia jual saya sebagai budak, kata Nabi Khidir. Faba'ani, mungkin dia perlu itu uang, akhirnya dia jual saya. Ya, gitu. Wahduka anau mansu'ila biwajillah. Kenapa saya harus mengorbankan diri saya? Ya, dijual sebagai budak. Karena saya kasih tahu kepadamu, mansu'ila biwajillah, siapa yang diminta sama orang, ya, dengan menyebut nama Allah, ya, paroda sa'ilahu, akhirnya dia nggak mau, ya, atau dia menolak orang yang meminta, nggak dijawab, ya, gitu. Wahwa yakdiru, padahal dia mampu, ya. Jadi ada orang minta sama kita, dia pakai nyumpah, pakai sumpah, wallahi, ya, aneh betul-betul butuh, ya, agar kamu mau memberikan saya bantuan umpamanya. Ya, kalau udah nyebut wallahi begitu, ya, mau nggak mau kita tuh harus memenuhi permintaan dia, ya. Nah, karena kalau sampai dia pakai nyebut nama Allah, kita juga penuhi, ya, permintaannya, ya, waqafa yaumul qiyamah jildu walalah mulai. Nanti waktu di hari kiamat, ya, dia dalam keadaan berada di padang mahsyar, ya, jildu walalah malu, badannya udah nggak punya daging, jadi tengkorak. Ya, nanti hari kiamat dia dibangkitkan jadi tengkorak. Tuh, kalau ada orang minta apa-apa, pakai nama Allah dengan sumpah, ya, kita biar bagaimana harus ngasih sama dia, jangan sampai ya nggak ngasih, ya, karena kalau dia udah pakai nyebut nama Allah kita nggak ngasih, nanti di hari kiamat dibangkitkan kita udah jadi tengkorak, udah nggak ada daging, nggak ada kulitnya lagi, ya, begitu kata Nabi Khidir, ya, gitu. Faqala rajul amantu billah. Akhirnya orang yang beli ini mengatakan, saya iman kepada Allah, sakok tu alaik, maaf, ya, juga. Ya, saya udah nyusahin ente, wahai Nabi Allah, ya, anda udah nyusahin ente, wahai Nabi Allah, nyuruh kerja ini, nyuruh kerja itu, maksudnya kan, ya, gitu. Lau alamu, kalau saya tahu,
engkau ini hidir, ya, lah, ya, kalau saya tahu, tapi kan nggak tahu kalau kau itu adalah hidir, ya, Nabi Allah. Kata Nabi Hidir lah bahasa nggak apa-apa, ya, ahsanta wa anqaita, ya, kalau dia abi wa ummi ya Nabi Allah, ya, akhirnya itu merasa salah, yang berita dia merasa salah, suruh Nabi Hidir menjadi itu dia merasa salah, ya, merasa diri sangat bersalah. Akhirnya dia bilang kepada Nabi Hidir, ya, hukum fi ahli wa mali bima syi'ta. Ya, kalau begitu saya sebagai penebus dosa saya kepadamu, ya, silahkan engkau, ya, putuskan, ya, diri saya, ya, dan harta saya dengan apa yang kau mau, ya, ikhtar kau bisa bilang, atau kau pilih saya akan lepaskan kamu, bebaskan kamu, merdekakan kamu, ya, gitu. Juga untuk kalian sendiri, ya, saya pilih, saya kepengen kau bebaskan saya, merdekain saya, ya, supaya saya bisa lepas dan saya bisa beribadah kepada Tuhan saya. Akhirnya Tuhan beri, ya, aku merdekakan kamu, ya, karena Allah, ya. Fakal hadir, alhamdulillah, alladzi awfaqani fil ubudiyah, ya, segala puji bagi Allah yang telah mengikatkan saya jadi budak, ya, kemudian Allah selamatkan saya minha, dari perbudakan, ya, dengan nama Allah juga, ya, gitu. Allah bacana minal muslimin, ya, itulah kisah yang dialami oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al asyani wa darajiyat fatahiyat ratal alami ya muhammad judi wal karami ya Rasulullah
syu'uni bahjatan ya haizatan ma'ani ya suhaibal khairi wal bayani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syami wa darajih imamun fil masjidil haram ya uhailal ilmi wal habawi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syami wa darajih bahu batal Qur'ani raghbatan fihi ma'il iman askanahu Allah ala jinani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syami wa darajih زعيم القوم للاستقلال دفاعا عنه الردى وطني شكره الله لخدمته يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان kita lakukan sementara ya untuk itu ya sebagaimana kebiasaan bahwa bulan Sya'ban ini kita dengan bulan Rawah ya karena orang-orang dulu orang-orang tua kita itu biasa ngadain acara rowahan ya tapi kebiasaan dan adat yang baik-baik ini banyak ditinggalin udah enggak lagi banyak orang ngerjain ya maka olehnya karena kita mengingat akan menghadapi bulan puasa sehingga kita harus bersih lahir dan batin ya gitu maka untuk membebaskan tanggap itu persoalan ya tabaiyah namanya sangkut paut kita semua orang ya kita bisa minta maaf di sini yang masih pada hidup. Tapi kalau kita barangkali ada banyak kesalahan, terutama orang tua kita ya kita sudah minta maaf sekarang kalau dia pada meninggal. Nah untuk itu kita kirimin ya segala macam tahlil dan lain-lain agar mereka bisa memaafkan kita dari alam kubur ini, gitu ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.